Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Febriansyah. Saya di sini akan presentasi mengenai tugas besar 1 kimia bahan dengan dosen Ibu Ayu. Di sini saya akan presentasikan. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk presentasi, yaitu tentang nikel sebagai polutan dan pengolahannya. Untuk yang pertama, apa sih itu nikel? Nikel merupakan salah satu logam yang tersebar luas di lingkungan. Nikel terdapat pada tanah, air, dan udara dalam bentuk yang berbeda. Nikel merupakan unsur penting juga bagi tanaman dalam konsentrasi rendah, tetapi konsentrasi tinggi bersifat racun. Nikel juga beracun bagi kesehatan manusia. Nikel terdapat terutama sebagai ion yang lambangnya Ni. Nikel berada di perairan alami pada pH 5-9. Lalu untuk selanjutnya, sumber nikel muncul secara alami di tanah dan air dengan konsentrasi yang lebih rendah dari 100 dan 0,005 ppm. Nikel biasanya memiliki 2 elektron valensi, tetapi bilangan oksidasi +1, +3, atau 4 juga mungkin ada. Beberapa garam nikel seperti asetat, klorida, sulfat, dan nitrat larut dalam air, sedangkan hidroksida dan karbonat kurang larut dan disulfida, subsulfida, dan oksida praktis tidak larut dalam air. Lalu untuk yang selanjutnya, area yang terkontaminasi nikel. Dalam beberapa tahun terakhir, polusi nikel telah dilaporkan di seluruh dunia, termasuk Asia. Konsentrasi nikel dalam air tanah bergantung pada tanah, pH, dan kedalaman pengambilan sampel. Lalu untuk selanjutnya, toksisitas nikel bagi kesehatan, toksisitas nikel bagi manusia maksudnya. Toksisitas nikel bagi manusia, tidak ada tingkatan aman yang direkomendasikan untuk nikel dalam air karena nikel bersifat karsinogenik. Pekerjaan kilang nikel yang terpapar sebagai senyawa nikel melalui inhalasi di masa lalu mempunyai resiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru dan rongga hidung dibanding dengan populasi yang tidak terpapar pada pekerjaan kilang nikel ini. Lalu untuk selanjutnya, toksisitas nikel bagi tanaman. Nikel sangat penting bagi tanaman, namun konsentrasinya pada sebagian besar spesies tanaman sangat rendah, sekitar 0,05 sampai 10 mg berat kering. Meningkatnya pencemaran nikel, kelebihan nikel dibandingkan kekurangan nikel lebih banyak ditemukan pada tanaman. Lalu untuk selanjutnya, fitoremediasi nikel. Fitoremediasi tanah yang terkontaminasi logam bias menjadi alternatif remediasi tanah dengan biaya yang rendah. Kenapa rendah? Ya karena biaya menanam tanaman lebih kecil dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghilangkan atau mengganti tanah yang tercemar oleh nikel. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar ini bertujuan untuk menghilangkan kontaminan seperti kadmium dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Lalu untuk ini menggunakan nanopartikel. Nanopartikel disuntik ke dalam sumur injeksi yang terletak di kedua sisi daerah yang terkontaminasi. Lalu nanopartikel ini bereaksi dengan kontaminan dan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak larut atau lebih stabil. Daerah di mana reaksi ini terjadi disebut zona perlakuan reaktif.
Proses ini dapat mengurangi kontaminasi di permukaan dan di kedalaman laut. Permukaan dan di kedalaman tanah. Lalu untuk selanjutnya, oke, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.